Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sedulur sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Ini video saya yang ketiga, mohon maaf saya lambat membuat video karena ada kesibukan tersendiri. Dan mohon maaf kemarin video saya yang kedua itu kenapa saya menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 14 kalau tidak salah itu. Itu kok sedikit banget. Yang pertama, banyak para kiai, para ulama yang benar-benar menerangkan tentang ayat itu, ayat yang saya sebutkan. Jadi saya tidak mau bertele-tele, saya ambil simpelnya aja, saya ambil kenyataannya yang ada sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kata lain adalah hakikat. Hakikat itu adalah kenyataan yang ada. Kita padukan dengan perjalanan hidup kita ataupun yang ada di sekitar kita. Itulah kenyataan yang ada dan sesuai dengan Al-Quran. Karena hakikat itu ya sebenarnya kita tuh ngomongin ya sekarang ini, saat ini, bukan nanti setelah dikubur, bukan nanti setelah kematian kita, tapi sekarang ini. Itulah hakikat yang ada. Kalau soal nanti setelah kita mati ataupun dikubur, itu sudah urusannya dengan Allah. Dan kenapa penjelasan saya mungkin kaku ataupun pembawaan saya kurang rileks? Jujur aja, saya itu baru ngomong di depan kamera sendiri, jadi apa ya, demam panggung atau gimana lah istilahnya. Nah, ketika ngomong di depan kamera seperti ini, jujur aja, apa yang ada dalam pikiran tuh ambiar, hilang. Jadi mau ngomong apa itu bingung. Dan saya membuat video ini pun tidak saya edit-edit, paling saya pause seperti ini. Nah setelah saya pause, saya ambil napas, saya bisa rileks, saya lanjut lagi seperti itu. Dan untuk tujuan saya sih sebenarnya membuat video seperti ini itu mengajak, selain saya mengkritik orang-orang yang mengatasnamakan Islam, orang-orang yang mengaku-ngaku kiai, gus ataupun habib atau cucunya Nabi lah, tapi akhlaknya untuk mencerminkan wudhu aja tidak benar. Itu yang saya kritik. Dan kepada saudara-saudara yang ada, semua yang ada, saya ingin mengajak supaya kita itu istilahnya itu tidak gampang terdoktrin oleh paham-paham yang nggak jelas, apalagi menyesatkan, saling memusuhi, saling membenci. Jangan sampai. Ayo kita belajar bersama-sama kalau bisa. Bagi yang tahu ya alhamdulillah. Bagi yang belum tahu ya ayo monggo bareng-bareng kita paham bersama-sama. Dan video saya yang ketiga ini saya ingin melanjutkan video yang kedua. Kemarin kita sampai ayat 14 surat Al-Baqarah. Dan disitu kan penjelasannya itu sangat sangat sedikit. Tidak semuanya saya sebut karena jujur aja semua tuh hilang, grogi. Apa yang saya omongkan tuh di kepala tuh langsung ambiar. Ini saya bacakan lagi ayat 14 dan
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan mereka kembali kepada setan-setan. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Kami hanyalah berolok-olok. Itu seringkali terjadi. Nggak usah lah ngomongin orang lain, diri kita sendiri aja dulu. Ketika kita diajak diskusi, ketika kita diajak belajar bersama untuk memahami tentang ajaran agama, diri kita pasti kebiasaan merasa paling tahu duluan dan selalu mengiyakan di depan orang yang mengajak kebaikan. Tapi setelah kembali atau berpaling dari tempat itu, sudah pisah. Kebanyakan menggerutu dalam artian, kamu tuh tahu apa? Itu dalam hati. Ini logikanya ya. Apalagi bertemu dengan kelompok kita. Yus tahu sendirilah, seringkali itu terjadi seperti itu. Mau ngomong apa dengan kelompok kita dan yang tidak sependapat dengan kita, kayak gitulah, tidak usah panjang lebar. Kita koreksi diri kita masing-masing aja dulu lah. Dan itu sudah sangat jelas. Bahwa itu adalah perbuatan yang batil gitu. Perbuatan setan. Kita lanjut ke ayat 15. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Karena kita sudah merasa paling tahu duluan, kita merasa paling benar duluan. Ya, apa yang akan terjadi itu tergantung keegoisan kita, kesombongan kita. Itu logikanya di situ. Apalagi orang-orang yang selalu berceramah, mencaci, memaki, mengatakan kotor, membinasakan orang lain, ya seperti zaman sekarang itulah, bilangnya menegakkan Islam, agama Islam, tapi malah menghancurkan, mengatasnamakan perbaikan tapi malah menghancurkan. Dan itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12 itu sudah nyata. Di situ mengatasnamakan perbaikan tapi malah menghancurkan, membawa ayat untuk menindas yang lain, menyalahkan yang lain, mengafirkan, apalagi mengajak perang di antara saudara-saudara sendiri. Padahal itu loh sebenarnya orang-orang yang kafir. Mereka mengafir-ngafirkan, tapi dirinya sendiri itu adalah orang yang kafir. Saya mengatakan seperti ini sesuai dengan ayat Al-Baqarah, itu ayat 6, ayat 7. Dan penjelasannya sampai seterusnya. Saya memahami sampai ayat yang logika aja lah ya. Itu saya pahami sampai ayat 15. Itu nyata sekali. Dan itu saya berani mengatakan seperti ini karena sesuai dengan Al-Qur'an. Ada semua di sini. Jadi sebenarnya kemarin sudah saya omongkan, yang sebenarnya ayat itu adalah diri kita sendiri, dalil, hadis itu adalah diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Ketika kita mengucapkan apapun itu terus kita jalankan,
ya itu sudah yang terjadi. Mau dalil apa, mau ayat apa. Jadi bukan katanya aja. Kalau tidak percaya, kerjakan. Dan itu terjadi. Jadi logikanya itu bukan katanya lagi. Kenyataannya. Kenyataannya itulah yang terjadi. Jadi untuk selanjutnya itu, yang dimaksud nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya itu adalah amar ma'ruf itu menyeru untuk kebaikan. Itu adalah akhlak kita yang disebut dengan wudu. Kenyataannya itu seperti itu. Wudu ya perjalanan hidup kita. Dan nahi mungkar itu untuk memerangi apa yang harus diperangi. Kemarin sudah saya sebutkan. Yang diperangi itu ya setiap tahun kita menjalankan untuk menuju ke fitrah. Apa yang diperangi? Menahan lapar dan minum. Bukan cuma sekedar itu loh perangnya sebenarnya, untuk melawan kebatilan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi ayolah lur, gunakan akal sehat kita untuk benar-benar menuju yang fitrah itu yang seperti apa. Bukan berjalan cuma karena katanya kiai ini, katanya kiai itu, untuk berbuat zolim. Jangankan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain pun dilakuin. Untuk berbuat keji, jangan mudah terdoktrin dengan paham-paham yang seperti itu. Kalau cuma untuk merubah mindset, pola pikiran aja, itu gampang kok. Nggak usah lah kiai, kalian aja ya bisa. Contohnya itu kalau ngasih tahu anak kecil yang suka makan bakso, ini dengan bercanda aja, tapi karena anak itu belum bisa mencerna pola pikirnya yang baik itu yang bagaimana, ketika dia makan bakso, dek, kamu suka sama bakso? Iya. Tahu nggak yang bikin bakso itu pakai sempak? Dari situ aja itu sudah terdoktrin untuk, apalagi omongan kita itu untuk mengarah jangan makan bakso itu karena yang buat itu pakai sempak. Logikanya di mana? Atau yang buat itu pakai kaki. Lah itu untuk mengarahkan yang kamu jangan melakukan yang seperti itu. Dan kamu harus melakukan yang seperti ini loh. Apalagi dibumbui dengan ayat-ayat. Itu loh sangat sangat mudah kalau kita mau. Tapi buat apa? Kita ngomong yang nyata aja lah. Jadi gampangannya ngomong, ada sebab, ada akibat. Nggak usah nunggu nanti kita dikubur setelah mati. Sekarang ini kita berbuat apa, itu cepat. Hisab Allah itu sangat dekat. Logikanya di situ. Dan untuk ngomongin wudhu, sudah banyak kok namanya aliran untuk mengajarkan yang baik. Itu banyak. Berbagai aliran, berbagai nama aliran menjadi kelompok sekarang. Sayangnya sekarang berkelompok-kelompok. Padahal tujuannya ya cuma duit aja. Seandainya mereka itu tulus untuk mengajarkan, tidak mungkin ada perpecahan. Dan apalagi paham tentang ayat yang sebenarnya, bukan katanya. Dalil yang sebenarnya, bukan katanya. Nah, soal penjelasan ajaran itu yang melekat pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dinamakan dengan ageman, pakaian. Munculnya nama agama itu juga berawal dari
kebiasaan kita. Agama itu mengajarkan apa yang kita pakai, setiap hari kita jalankan. Itulah yang disebut dengan agaman ataupun agama. Kalau agama itu adanya di Indonesia, di luar negeri jarang yang tahu agama. Adanya cuma di Indonesia. Di luar negeri itu ya coba tanya aja orang luar negeri. Agama itu apa? Tidak ada yang tahu. Ya ada, cuma tidak paham. Nah, dari agama, ageman, pakaian yang kita pakai setiap hari, ataupun akhlak, karena ini ngomongin tentang wudu, itu adalah akhlak yang kita jalankan setiap hari. Itu sangat banyak alirannya, dan itu berkelompok-kelompok. Sayangnya sekarang jadi tempur. Saling menyalahkan, saling menghujat. Ya itulah kenyataannya. Kalau soal ngomongin agama, nanti dulu lah. Apalagi ngomongin Tuhan, tuntutan hati. Ini sebenarnya penjelasan tentang wudhu aja masih sangat luas, tapi berbagai ajaran juga sudah mengurai tentang akhlak yang seperti apa. Saya cuma menegaskan bahwa wudhu ini loh wudhu yang sebenarnya. Wudhu itu adalah akhlak kita. Wudhu adalah perbuatan kita untuk bersih. Terus bagaimana menuju suci? Puasa. Puasa itu melawan apa? Apa yang harus diperangi? Bukan memerangi orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan makna-makna yang puasa, mungkin video selanjutnya kita gabungkan antara wudhu dengan puasa, antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi supaya klop. Berhubung durasinya mungkin bertele-tele ya saya mohon maaf sedulurku semua. Jujur aja banyak sih sebenarnya yang harus saya sampaikan, tapi karena ngomong di depan kamera terus blank, ambiar, grogi, ya seadanya dulu lah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.